Hai Kak Aldila, Halo, kegiatan kakak sekarang apa ya? kegiatan aku sekarang adalah menjadi seorang guru di sebuah sekolah, di salah satu sekolah di Bekasi, yaitu Al Azhar Syifa Budi Legenda. Aku jadi guru mata pelajaran, guru tahfiz, dan guru bahasa Arab untuk saat ini gitu. Sejak kapan kakak mulai berkarir seorang guru? Aku mulai jadi guru itu sejak aku lulus sekolah. Lulus sekolah itu aku uh, umur 19 tahun. Kan biasanya orang-orang umur 18 tahun. Nah, aku karena mondok 3 tahun, terus habis itu mondok lagi setahun, baru lulus, jadi aku langsung ngajar gitu. Wih, enak tuh ya kak jadi guru. Ya enak gak enak sebenarnya sih jadi guru, ada ya pasti sebuah pekerjaan itu ada plus minusnya kan gitu, gak selalu mulus terus. Kalau dipikir-pikir, kenapa Kak Aldila cita-citanya pengen jadi guru? Berkarir. Sebenarnya sebenarnya cita-cita aku sih bukan jadi guru, jadi aku dari dulu pengen banget jadi dokter. Nah, karena jadi dokter itu syaratnya SMA-nya harus dari jurusan IPA, tapi aku di pondok itu jurusannya IPS dan aku nggak tahu kalau misalnya jadi dokter itu uh, harus jurusan IPA. Nah, ya udah lulus pondok, aku ditawarin ngajar. Aku tuh dulu benar-benar nggak pengen jadi guru gitu. Jadi ini kayaknya karma buat aku sendiri deh, karena emang awalnya tuh bener-bener nggak mau jadi guru gitu. Aku maunya jadi dokter, jadi perawat, atau jadi bidan. Itu pokoknya di medis lah. Aku seneng ngerawat orang sakit gitu. Aku seneng gitu. Tapi setelah lulus sekolah, qadarullah, aku ditawarin ngajar. Ya udah, mulai ngajar, lulus sekolah. Waktu itu aku ngajar PAUD sama megang rumah tahfiz di salah satu PAUD dan rumah tahfiz di Depok. Nah, di sana aku ditawarin ngajar. Ya udah, aku mulai ngajar. Keterusan gitu. Ya udahlah, emang udah ini jalannya, mungkin dari Allah udah ini jalannya, ya udah aku lanjutin kuliah juga, aku PAI. Jadi mungkin nanti anak-anak murid aku yang bakalan nerusin cita-cita aku jadi dokter, mereka jadi perawat, jadi bidan. Kan cita-cita Mantap. nggak harus dicapai sama diri sendiri, jadi Betul bisa kak. dicapai sama orang lain. Wis, mulia sekali. Doa seorang guru, semoga diijabah. Amin. Banyak kok anak murid aku yang aku doktrin, kamu jadi dokter aja, nerusin cita-cita ibu. Coba dong saya didoktrin kak. Harus apa? Ya udah, jadi yang penting hidup itu dua. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah barang siapa yang belajar Al-Qur'an dan mempelajarinya, dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Menurut aku dulu itu dokter, bidan, perawat itu bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat banyak. Tapi ternyata Allah jalaninnya, takdirnya lain. Biar aku jadi khairun nas, insya Allah aku bisa jadi guru. Betul. Yang penting kita berkarirnya nyaman ya kak, sesuai hati. Iya, ini jadi udah, kalau nerima kalau itu takdir Allah, nerima kalau udah jalannya, insya Allah bakalan ikhlas, bakalan ridho sama apa yang dijalanin, walaupun nggak sesuai keinginan. Oke, Harus pintar-pintar ngambil hikmah aja di balik itu semua. oke mantap. Kak Aldila sukses. Lanjut ya kak ya. Amin, siap. Menurut Kak Aldila, apakah perempuan itu wajib berkarir ya? Wajib bekerja? Menurut aku pribadi, perempuan itu tugasnya ada tiga.
jadi great woman, jadi wanita yang baik, yaitu ada vertikal dan horizontal. Ada habluminallah sama habluminannas. Hubungan dia ke Allah sama hubungan dia ke manusia gitu. Bagaimana dia taat, itu hubungan dia ke Allah, ibadahnya gimana sebagai seorang wanita, menjaga muruahnya sebagai wanita, menjaga kemuliaannya sebagai wanita, dan habluminannas, bagaimana dia bisa menjadi wanita yang berguna di masyarakat banyak, bagaimana dia menjadi wanita yang disenangi sama keluarga, sama tetangga-tetangga, sama teman-temannya. Nah, itu jadi great woman. Dan jadi lalu yang kedua jadi wonderful wife, jadi istri yang solihah. Wonderful wife itu tugas dia jadi istri nantinya ketika dia sudah menikah, lalu dia taat sama suaminya dan menjaga apa yang harus dijaga, dan dia harus menjadi super mom, jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Karena al-madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pendidikan pertama untuk anaknya. Jadi bagaimana anaknya itu bagaimana ibunya. Seperti di zaman Rasulullah sudah dicontohkan. Jadi wanita-wanita yang baik bakalan ada melahirkan anak-anak yang baik gitu. Fir'aun, istrinya solihah, kan? Istrinya solihah, anaknya soleh, anaknya Nabi Musa. Nabi Musa tetap soleh walaupun bapaknya kafir. Tapi Nabi Nuh, istrinya kafir, Nabi Nuhnya soleh, anaknya ikut kafir si Kan'an. Nah itu bagaimana, berarti bagaimana ibunya, bagaimana anaknya, ya kan? Karena yang mendapat andil untuk seorang anak itu adalah ibu. Nah, sebuah negara, biar negara itu menjadi baik, itu melahirkan anak dari manusia-manusia yang baik. Dan manusia-manusia yang baik berasal dari keluarga-keluarga yang baik. Keluarga-keluarga yang baik berasal dari ibu-ibu yang baik. Nah, menurut saya berkarir itu sesuai porsinya masing-masing sih gitu. Kalau misalnya dia udah bisa jadi super mom, bisa jadi wonderful wife, ya kenapa enggak dia bekerja? Kan banyak kerjaan-kerjaan yang memang untuk wanita, kayak bidan, perawat, guru, itu untuk wanita. Kita harus kreatif dalam memilih pekerjaan, tapi enggak mengurangi kemuliaan sebagai seorang wanita. Sebenarnya sih itu gitu. Kalau wanita sendiri, dia emang Allah ciptain biar bisa Allah ciptain fokusnya bisa terbagi-bagi, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu dia hanya fokus satu, kerja doang gitu. Iya, aku dipojokin. Kalau wanita fokus cowok dipojokin. Iya, enggak mau gitu. Bukan gitu. Kalau misalnya perempuan itu fokusnya bisa banyak. Dia bisa sambil ngasuh anak, bisa sambil kerja, bisa sambil jadi istri yang solihah juga bisa. Pernah ngelihat sambil masak, ibu-ibu sambil masak, sambil nyuci, sambil jagain anak, sambil nyuapin anak, itu pernah kan dalam satu waktu yang berbarengan. Nah itu hebatnya Allah ciptain wanita seperti itu. Betul ya, kalau dikatakan ibu baru bapak, ayah. Ya. Oke Kak, kita lanjut. Kalau misalnya kata kakak perempuan itu bisa berkarir, jadi bagaimana sih Kak kesehatan mental perempuan nih dalam berkarir gitu? Nah, aku pernah baca nih di artikel di masa pandemi kayak gini, kesehatan mental wanita itu menurun drastis. Jadi banyak wanita-wanita yang kesehatan mentalnya terganggu di masa pandemi ini gitu. Kan wanita lebih stres gitu. Ya apalagi perempuan, ibu-ibu rumah tangga dalam ngasuh anak. Kebayangkan kalau misalnya anaknya lima-limanya di rumah, semuanya sekolah di rumah, itu kebayang banget. Dia harus masak, dia harus
ngerjain pekerjaan rumah sambil ngurusin anaknya sekolah gitu, yang biasanya sama gurunya, anaknya berangkat sekolah, mamahnya beres-beres di rumah. Dan sekarang di masa pandemi semuanya serba di rumah, semuanya serba orang tua, terutama ibu. Ayah kan tetap bekerja kan gitu. Terus tuntutan pekerjaan bagi wanita yang berkarir gitu, dia biasa di luar, biasa dia interaksi sama orang banyak, terus dia akhirnya jadi di rumah gitu, itu banyak tingkat stres yang benar-benar terganggu gitu buat mental seorang perempuan gitu. Aku pun awalnya juga emang stres nih, gimana nih jadi guru. Jadi guru itu kan bukan cuman menyampaikan ilmu gitu, tapi nyampein gimana caranya dia menghormati gurunya, gimana caranya dia menghormati kakak kelas, berinteraksi yang baik dengan temannya gitu. Itu sebenarnya poinnya, adab gitu. Adab itu di atas ilmu, jadi adab dulu baru ilmu dulu. Kalau misalnya ilmu tuh banyak, ada di Google, bisa nyari di YouTube, segala macam. Nah ini gimana caranya kalau di rumah, terus anaknya nggak pernah ketemu sama gurunya, nanti dia di jalan ketemu gurunya nggak nyapa, dia di jalan ketemu gurunya nggak salim, itu benar-benar jadi nanti kalau ketemu gurunya malah hormati guru. Iya nggak gitu hormatinya ya kan, hormati ya? Guru yang teman. Nah itu sih benar-benar yang aku pikirin ke anak-anak gitu. Jadi aku mikirnya ini kita sekolah cuman ngasih, kalau misalnya ngasih materi, dibaca nih YouTube-nya, ini gimana, itu tuh nggak menyampaikan pesan sebagai guru kepada muridnya gitu. Sebenarnya poinnya sih itu gitu, pasti mentalnya pasti bermasalah gitu untuk seorang wanita. Soalnya aku juga baca di artikel mental seorang wanita selama pandemi ini benar-benar bobrok gitu, turun gitu. Berarti kalau menurut Kak Aldila, tekanan psikologis selama pandemi dalam berkarir perempuan itu sangat kuat ya Kak, stresornya. Iya. Karena memang ada pepatah bahasa Arab mengatakan al-aqlus salim fi jismi salim, akal yang sehat terdapat badan yang kuat gitu. Kalau misalnya kita akalnya sehat, kita waras, menjaga kewarasan gitu, insya Allah deh badannya kuat juga gitu, apalagi dari virus-virus gitu, imunnya jadi kuat. Kalau misalnya mental kita down, itu virus gampang masuk gitu, apalagi cepat stres kayak gitu kan, jadi badan juga nggak enak dibawa kerja, dibawa ngapa-ngapain gitu, nggak enak. Betul, berarti ya Kak Aldila, kalau misalnya dalam kebijakan pemerintah, imun sama iman ya. Imun sama iman harus diperkuat biar kita tetap bersyukur gitu. Betul sekali Kak. Dalam pandemi saat ini. Bersyukur atas yang kita punya, betul ya Kak ya? Ya, betul sekali. Oke Kak, saat ini kita kan kerap dipaksa untuk selalu berpikir positif. Betul tidak Kak? Harus kayak gitu? Harus banget. Tadi berpikir positif itu harus banget biar menjaga kewarasan kita gitu. Sebenarnya menurut aku 4M. Memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, dan menjaga kewarasan. Sebenarnya 4M sih. Itu quotes of the day. Oke. Nambah selagi calon guru bisa jadi calon pemerintahan dong ini. Oh, bisa. Kebijakan. Menteri Pendidikan ya? Pendidikan. Iya. Insya Allah ya. Amin. Nah, emang harus berpikir positif sih. Segala apa yang terjadi sama kita sampai detik ini itu sesuai kehendak Allah. Jadi kita harus benar-benar nerima yang namanya takdir, semua segala apa yang dikasih sama Allah, entah pandemi, entah bencana, entah apa-apa yang kita alami sekarang gitu. Itu benar-benar takdir dari Allah yang ditulis sama Allah. Setiap apa yang ditakdirkan, setiap musibah itu pasti
ada hikmahnya di baliknya gitu. Allah itu maha adil. Ketika Allah ngasih kita sehat, Allah juga pasti ada sakit. Ada kanan, ada kiri. Ada atas, ada bawah. Gitu. Ada malam. Jadi Allah itu maha adil. Iya. Allah itu maha adil gitu. Jadi pokoknya berpikir positif, legowo itu nerima segala apapun yang ditakdirkan kepada kita, dan sabar, kuncinya itu sih, biar kita terus berpikir positif gitu, terus menjalani hidup ini dengan semangat. Toh semua yang kita jalanin itu bakalan berlalu, iya nggak? Iya. Dulu kita ngeluh matematika nih, ngeluh ulangan matematika susah banget. Padahal itu 1 jam doang waktunya kita susah. Nanti habis itu udahan, ulangan matematikanya udahan. Habis gitu. Itu ngeliat nilainya ya, wah. Shock lagi. Kan itu bisa jadi koreksi lagi, biar terus belajar lagi. Semua hal itu pasti ada hikmahnya ketika kita bisa mengambil hikmah itu tersebut gitu. Hikmah tersendiri gitu. Kita insya Allah pasti bisa lah ngambil gitu. Karena kita harus dituntut selalu bersyukur sama apa-apa yang ada di dalam diri kita. Saat pandemi kayak gini nih, kita bangun dari tidur dengan mata yang masih ngelihat, kaki yang bisa jalan, itu aja udah harus menjadi bagian tersyukur yang syukur yang banyak yang harus kita lakuin pada setiap pagi, setiap hari gitu. Kita sampai di tempat tujuan, itu adalah kesyukuran yang harus kita syukuri gitu. Dari kejadian yang pesawat kemarin jatuh, dia mau ke suatu tempat, pada akhirnya dia nggak sampai ke tempat itu, malahan sampainya ke surga gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak pernah kita duga-duga gitu. Manusia itu cuman bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Jadi kalau dalam kesimpulannya, semua takdir qada dan qadar dari Allah itu kita ambil hikmahnya dan kita syukuri, betul ya Kak? Betul sekali. Itu harus kita syukurin banget gitu. Iya. Kalau misalnya Kak Aldila pernah merasa nggak sih tekanan selama pandemi itu kapan hadirnya sih? Apakah di tengah-tengah pekerjaan atau di mana gitu kan? Pasti. Sebenarnya sih merasa cemas, merasa nggak percaya diri segala macam itu waktu selama pandemi ini ya. Itu waktu awal-awal sih sebenarnya. Overthinking kayak gitu. Itu waktu awal-awal pandemi. Aduh, ini gimana nih? Virusnya mematikan, banyak orang yang mati segala macam, gini. Pokoknya udah overthinking aja. Tapi setelah dijalanin, kita udah mulai terbiasa, adaptasi. Kan semuanya pasti lewat, semuanya pasti ada masanya, ada fasenya gitu. Kita cuma bisa berdoa gitu. Pokoknya yang penting itu tadi, banyak-banyak ngambil hikmah aja gitu. Jadi semenjak di rumah gitu, irit bensin, ya kan, irit tenaga, ya kan, terus kita jadi lebih kreatif, gimana caranya menyampaikan pembelajaran gitu, lebih gimana caranya kita bisa tanggung jawab sama waktu yang kita punya pada hari itu gitu. Itu sih sebenarnya yang aku syukurin sampai saat ini gitu, ketika pandemi itu udah mulai 1 tahun sama-sama kita gitu. Oh iya ya, dengan pandemi ini aku jadi bisa ini, saya jadi bisa ini, lebih kenal Gen Smart juga, ya kan? Jadi kita kan bisa kenal Aldila ya. Jadi banyak relasi lagi gitu. Ini kan semenjak pandemi kayak gini kan. Kalau nggak pandemi gimana? Nggak mungkin kayak gini gitu. Jadi banyak-banyak ngambil hikmahnya aja sih sebenarnya. Nggak usah pikirin yang negatif-negatif gitu. Untuk saat ini alhamdulillah udah stabil nih kewarasannya gitu. Tapi pernah nggak sih sempat down lagi gitu Kak di tahun 2021 gara-gara pandemi gitu karirnya? Enggak. Aku di 2021 sebenarnya downnya bukan gara-gara pandemi, gara-gara banyak bencana. Ini kita udah masuk ke Maret tanggal 8. Udah 2 bulan masuk 2021,
terus lagi pandemi juga, banyak bencana-bencana. Waktu di awal kan Januari Februari itu banyak banget bencana, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kapal, banjir kan. Itu benar-benar jadi reminder banget sih. Tapi gitu. itu bisa menimbulkan ikatan sosial kita, tahu kan? Ternyata orang Indonesia Iya. lebih peduli gitu, kelihatan. Nah itu positifnya gitu. Terus aku sih positifnya juga kayak aku lebih ingat sama aku bisa diambil Allah kapan aja nih gitu. Kan di 2021 kemarin aku kehilangan sahabat aku, teman seperjuangan gitu. Dan itu umurnya di bawah aku dia, tapi kita waktu itu sepondok, dia meninggal duluan, pergi duluan gitu daripada kita. Itu benar-benar aku baru pertama kali namanya kehilangan temen gitu. Ngerasa kayak, oh mati itu nggak kenal umur, mati itu nggak kenal sakit, mati itu nggak kenal kita di mana, kita siapa, mati itu nggak kenal itu semua. Itu takdir yang udah Allah tentuin dari kita di dalam perut gitu. Kita mati kapan gitu. Yang kita bisa setiap hari adalah mempersiapkan kematian itu. Gitu. Aku jadi lebih mikir, oh ya, aku selalu mikir gimana caranya hidup enak, bukan gimana caranya mati enak gitu. Dan teman aku yang meninggal mati muda ini kemarin, itu dia matinya enak di hari Jumat, terus dia minta dibacain satu muratal, satu ayat kesukaan dia gitu, terus meninggalnya nyebut istighfar. Itu benar-benar kesedihan dalam kehilangan itu direda sama kesedihan aku gimana ya nanti matinya gitu. Aku gimana nanti ketika Allah ngambil aku itu dengan cara apa, dengan gimana, aku ingat apa enggak gitu. Itu kan sesuai tergantung kita di dunianya gimana gitu. Sebenarnya sih itu sih yang aku bikin down di tahun 2021 ini gitu. Di 2020 akhir udah mulai enjoy segala macam, dan di tahun 2021 akhir di 2021 awal ini aku ngerasain ya itu gitu, banyak apa namanya, banyak bencana. Itu jadi aku reminder gini, ingat mati. Gitulah. Iya betul nih Kak. Terus berarti Kak kalau misalnya selama ngedown, Kakak itu berpikir negatif seperti apa ya contohnya? Ya pikir negatif itu amal aku belum banyak bekal buat nanti aku mati. Aku belum bisa berbuat apa-apa buat orang banyak gitu. Tapi nanti tiba-tiba gimana kalau tiba-tiba Allah ngambil aku, tiba-tiba aku udah nggak ada gitu. Aku mau bawa apaan gitu. Ketika aku dilontarkan pertanyaan, aku milih. Kan kita punya dua pilihan, neraka atau surga gitu kan. Ya. Aku selalu bilang surga, tapi perilakunya enggak. Kan kayak enggak sinkron gitu, harus benar-benar muhasabah gitu. Muhasabah diri terus setiap hari sih sebenarnya. Itu aja overthinking aku buat ke akhiratnya nanti gimana. Kalau misalnya Kak Aldila nih, selama overthinking itu lama nggak sih Kak? 2 jam kah atau 3 jam gitu? Terus waktunya pagi, seharian, apalagi kalau perempuan kan ada masa period. Nah itu paling di awal-awal period itu, apa hormon lagi banyak-banyaknya, hormon lagi naik-naiknya, terus nggak bisa berdoa. Maksudnya gimana ya, berdoa tuh bisa di mana aja, tapi ketika kita berdoa setelah sholat, ketika kita berdoa berzikir habis sholat dengan keadaan suci wudhu, itu beda daripada berdoa yang kita lagi halangan terus kita berdoa, itu beda gitu. Jadi bawaannya overthinking aja gitu. Jadi sih biasanya kalau misalnya pas lagi period. Itu awal overthinking mulai dari kapan? Pagi atau siang gitu tiba-tiba overthinking, atau malam? Kalau nggak ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan. Berarti benar ya Kak? Kalau nggak ada kerjaan overthinking. Berarti benar ya Kak? Jadi harus ada kerjaan. Harus kerja, jadi biar otak ini bekerja ya Kak?
Biar Kalau- nggak mikirin yang lain-lain gitu. Kalau otak Jadi diam, harus ada. pasti hayalan kita juga kemana-mana, betul ya Kak? Nah, itu pasti semua orang juga kayaknya ngerasain kayak gitu nih. Kalau misalnya kita kerja, insya Allah otak jalan gitu, sehat. Tapi perlu nggak sih Kak kalau kita berhayal gitu, misalnya kita lagi duduk di taman, kita bengong, apakah perlu Kak buat kesehatan mental kita? Perlu, biasanya sih itu namanya self healing. Jadi kita perlu namanya self healing, itu kita pemulihan diri tanpa media sosial, tanpa orang lain. Kita harus mental membimbing pemulihan diri pakai naluri yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Pakai naluri, terus kita nerima diri sendiri, minta maaf sama diri sendiri, mencintai diri sendiri, self love. Itu kita lakuin dari self healing itu. Kayak caranya sih tergantung orang masing-masing sih sebenarnya, tergantung orang-orang masing-masing gitu, self healingnya gimana gitu. Karena emang motivasi terbesar itu ya dari diri sendiri. Ibaratkan kalau misalnya motivasi terbesar itu bisanya 70% dari diri sendiri dan 30%-nya dari orang-orang sekitar. Sebenarnya sih seperti itu gitu. Jadi orang lain mau nyemangatin kayak gimana, kalau kitanya nggak ada semangat, nggak ada motivasi, ya percuma gitu. Sebenarnya yang bisa motivasiin diri sendiri itu ya diri sendiri gitu. Dengan self healing tadi yang kita merenung gitu. Ya, tapi merenungnya bukan buat yang terus-terusan overthinking, enggak gitu. Tapi ya maafin diri sendiri, pemulihan, pakai naluri, minta maaf, lebih nerima diri. Nah, itu namanya self healing sih. Sebenarnya butuh juga untuk pemulihan mental gitu. Pernah berarti Kak Aldila merasakan self healing itu? Di mana Jadi tuh kalau Kak? misalnya Merasakannya di mana? sebenarnya sih kalau ya harus diomongin ya. Dikit aja. Harus dikasih tahu. Biar teman-teman Gen Smart kasih tahu. Ternyata seorang guru pernah ngedown loh. Jadi kita harus bisa menghargai guru, kinerjanya dan lain-lain gitu kan. Aku pasti kalau misalnya stres ketika hafalan aku hancur. Aku bisa nangis sejadi-jadinya ketika pas murojaah hafalannya hancur. Itu bisa self healingnya bisa di mana-mana sih. Yang penting aku megang Quran aja. Ingat kalau misalnya, oh ini aku pernah perjuangin ini gitu. Kenapa ketika udah dikasih, udah punya, dihilangin gitu. Sebenarnya itu sih gitu. Kalau ketika murojaah aku lagi hancur, ketika hubungan interaksi aku sama Al-Quran itu berkurang, itu benar-benar yang membuat aku patah hati paling dalam sih itu. Masih itu untuk saat ini gitu. Cara nyembuhinnya ya aku nangis jadi-jadinya, tapi tetap megang Al-Quran gitu. Berarti Kak Aldila kembali lagi ya Kak, keyakinan hati kita untuk dekat kepada Tuhan kita ya, agama, betul ya Kak? Agama itu menurut aku tuh bisa jadi solusi dari segala obat hati. Sebenarnya itu, kalau kita kembali sama Allah, insya Allah hati kita akan ditata lagi. Karena emang hati kita ini, kita aja nggak berdaya untuk gimana ngarahin hati kita gitu. Itu hati kita tuh Allah yang benar-benar berkuasa atas segalanya, atas segala diri kita, atas hati kita gitu. Di dunia ini nggak ada yang benar-benar milik kita. Diri kita sendiri aja pun bukan milik kita gitu. Hati kita juga tetap yang ngendaliin hati kita tuh Allah gitu. Walaupun punya diri kita gitu. Itu kembali lagi sih, kalau misalnya kita emang berdoa, Allah Maha Baik, kita percaya, kita minta sama Allah, pasti Allah kasih gitu. Insya Allah. Tapi saya pengen nanya Kak, apakah perlu
untuk menjaga kesehatan mental itu kita harus curhat kepada sahabat ataupun teman ataupun pasangan, Kak. Perlu sih. Kalau apalagi untuk wanita ya. Wanita ini makhluk yang komunikasinya banyak. Pernah tahu kalau misalnya wanita itu sehari berapa kosakata yang dikasih sama Allah? Belum tahu, Kak. Kasih tahu dong, Kak. Ada kalau nggak salah 17.000 kosakata setiap hari yang wanita lontarkan gitu. Sedangkan pria itu cuman 2.000 sampai 7.000 kosakata. Kan terlihat kan dari tadi siapa yang ngomong terus? Maaf. Ya emang itu wanita gitu. Dia bisa melontarkan ketika dia cemas kepada orang lain, tapi ingat harus dengan orang yang tepat. Nah, kayak ibaratkan gelas, ketika dia diisi air terus, diisi masalah terus, gelas itu bakalan luber kan, gelas itu bakalan luber dan merusak kemana-mana gitu. Kalau misalnya gelas luber dituangin terus, pasti mamah marah, ya kan? Solusinya gimana gitu? Biar gelas itu nggak luber, solusinya dituang ke gelas yang lain. Itu solusi terbaik menurut aku ya. Dituang ke gelas yang lain gitu. Tapi dengan syarat gelasnya itu harus gelas yang tepat. Seperti kita curhat sama teman atau sama sahabat atau sama orang tua, harus dengan orang yang tepat gitu, bukan dengan nggak tepat gitu. Ada orang yang curhat misalnya di sosial media, bukan aku menyalahkan orang yang curhat di sosial media, tapi ada orang-orang yang lebih tepat lagi gitu daripada itu gitu. Atau sebenarnya sih aku nggak menyalahkan itu, tapi ada kita harus benar-benar milih gitu untuk kita membagi masalah itu kepada gelas yang lain, yaitu gelas yang tepat itu tadi sebenarnya. Tapi kalau misalnya Kak Aldila lebih sering curhat ke siapa sih, Kak? Ke orang tua kah, sahabat, atau pasangan gitu? Atau kembali lagi kita kepada Allah, Kak, curhatnya? Nomor satu, kalau kita kembali lagi sih kepada Allah. Kalau aku pribadi, kalau aku curhat ketika masalahnya udah selesai, baru aku cerita. Kalau misalnya masalah itu masih ada, aku nggak cerita gitu, nggak cerita dulu. Kalau udah nggak kuat banget, baru aku cerita gitu. Ada biasanya sama ya orang tua, sama sahabat gitu. Aku punya sahabat gitu, dia ya aku selalu curhat ke dia gitu tentang masalah apapun gitu. Kalau misalnya Kak Aldila nih bisa menyimpan perasaan itu untuk dicurhatkan berapa lama ya? Atau langsung dilontarkan saja gitu kan? Wah, pengen curhat nih gitu. Enggak. Kalau misalnya tadi aku bilang kalau masalahnya udah selesai baru aku cerita. Jadi kalau kemarin kan aku selesai banget ya Kak, berarti kalau udah selesai banget. Ya. Tapi kalau semakin gede sih kan semakin masalahnya semakin banyak, makin males cerita gitu. Jadi makin males cerita. Kalau dulu aku itu ya, sering banget. Makin meluk guling, tinggal meluk guling ya. Iya, jadi lebih enakan cerita ke Allah deh. Walaupun Allah nggak jawab langsung gitu. Tapi kan nanti suatu saat Allah jawab, oh ini jawaban Allah nih, kemarin aku curhat kayak gini gitu. Walaupun Allah nggak jawab, iya hambaku gitu kan, enggak. Itu sih sebenarnya gitu. Pada intinya sih balik lagi ya Kak, selalu berpikir positive thinking. Dan otak selalu bekerja biar kita kagak diam. Tapi kadang serba salah loh kayak. Serba salah. Kalau bisa kita kerja mulu bilang capek. Kita nggak kerja bosen. Gimana itu Kak menurut Kak Aldila? Niat tadi yang tadi aja sih, ketika kita merasa cemas, itu kita yang pertama intinya harus bersyukur sama apapun. Nomor satu itu bersyukur sama apapun. Ketika kita dikasih kerjaan yang banyak, itu kita harus ingat orang lain mau ada di posisi kita.
banyak orang-orang yang mau di posisi kita. Bersyukur. Ketika kita masih dikasih kerjaan banyak, ingat orang lain ada yang nggak mampu sekuat kita. Bersyukur. Bersyukur lagi. Ketika ketika orang lain nggak dapat ini, kita dapat ini. Kita dikasih amanah. Itu bersyukur lagi. Dan yang kedua itu terima. Kalau itu takdir, kalau itu udah digarisin sama Allah. Allah itu penulis skenario terbaik buat kita gitu. Dan cerita kita ini udah diatur benar-benar sebaik mungkin buat Allah, sama Allah gitu. Kan kita hamba nih. Kita hamba Allah. Kalau kita udah ngerasa ngelakuin yang terbaik, ibadah yang terbaik, gitu, Allah kan cinta sama hambanya. Masa ya Allah ngasih yang nggak baik buat hambanya? Pasti semuanya terbaik. Terus ingat kalau setiap masalah, setiap apa yang nggak kita suka itu pasti ada hikmahnya di dalamnya. Gitu. Kadang yang baik menurut kita itu nggak baik itu bukan yang terbaik menurut Allah. Kadang yang baik menurut Allah itu terbaik menurut kita. Sebenarnya itu. Terus lebih kreatif lagi dalam berkarya. Dalam berkarya dengan catatan wanita ini nggak menghilangkan kemuliaan sebagai wanita. Lebih banyak belajar tentang keteguhan wanita bisa dari Robiatul Adawiyah, dari Bunda Khadijah, dari Sumaya, dari Siti Aisyah gitu, dari wanita pendahulu lainnya yang memang cerita-ceritanya itu bisa kita jadiin contoh, kita jadiin tauladan. Itu benar-benar aku sih pelajarinya di masa pandemi kayak gini kan. Jadi lebih banyak waktu luang, jadi aku lebih banyak belajar, lebih banyak bisa baca buku gitu. Jadi benar-benar wanita-wanita zaman dahulu itu benar-benar hebat banget gitu, dengan segala keteguhan hati, dengan segala cobaan-cobaan hidup di zaman Rasulullah gitu. Itu benar-benar kita harus banyak-banyak belajar gitu dari wanita-wanita terdahulu. Dan sama laki-laki juga harus banyak belajar dari pemuda-pemuda terdahulu gitu. Ya kan? Terus buat jadwal harian, atur waktu kita buat jadwal harian. Nah, ketika besok mau ngapain aja nih? Besok apa aja yang harus dikerjain? Kan jadi kan kita nggak pernah punya waktu luang dong. Kalau misalnya kita nulis. Pasti harus ditulis. Kalau aku sih harus ditulis gitu. Besok apa aja yang harus dikerjain, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Dan kasih reward ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya hari ini udah ngerjain nih, udah checklist semua, baru bonusnya buat diri sendiri gitu. Baru Dila boleh nonton misalnya kayak gitu. Aku suka kayak gitu sih. Aku suka baca. Ketika aku udah baca, mungkin baca baik ya, membaca itu baik gitu. Tapi ketika aku udah baca, kadang aku suka lupa waktu. Jadi itu jadi nggak baik juga sebenarnya. Jadi lupa waktu, lupa ngerjain pekerjaan. Nah, jadi aku suka ngasih reward. Kalau misalnya ini list semuanya udah checklist, baru aku boleh baca buku. Minimal 2 bab atau 3 bab gitu. Terus tadi self healing kan udah aku jelasin kan tadi self healing. Terus sering kumpul sama keluarga karena faktor yang menjadi mental kita saat ini ya keluarga gitu. Keluarga siapa, Kak? Keluarga. Keluarga siapa sekarang? Keluarga. Nggak, keluarga gitu. Ada adik, ada ayah, ada bundanya di rumah gitu. Ayahnya baru satu atau ada 2 nih, Kak? Ayah. Astagfirullahaladzim. Terus di masa pandemi kayak gini, waktunya banyak belajar. Betul. Kan banyak waktu di rumah gitu. Kita harus banyak-banyak belajar. Kayak kita
ngadain webinar, bisa sampai ketemu orang-orang sampai Papua, NTB, NTT, di Lampung segala macam, dan itu bisa banyak belajar gitu. Ya aku di Gen Smart ini semenjak kenal Gen Smart, jadi kenal orang-orang yang kita hebat-hebat. Belum pernah ketemuan langsung ya. Belum pernah ketemu langsung, tapi ilmunya udah nyampe. Alhamdulillah. Kan itu suatu hal yang harus banyak-banyak disyukuri gitu loh. Betul banget. Jadi kalau misalnya nih, menurut Kak Aldila kan seorang guru, apakah baik bekerja secara online terus-menerus, Kak? Enggak. Mengapa tuh, Kak? Enggak baik. Mengapa? Kalau terus-menerus itu enggak, menurut aku enggak baik, karena kita adalah makhluk sosial gitu. Kita adalah makhluk yang bersosialisasi gitu. Apalagi di sekolah yang tadi aku bilang gitu. Poinnya bukan transfer ilmu aja. Ilmu banyak di Google, banyak di YouTube, bisa otodidak sendiri tanpa guru, bisa. Kalau misalnya mau sendiri gitu. Tapi di sini poinnya adab gitu. Bagaimana dia menghargai ilmu, bagaimana dia menghargai guru, bagaimana dia menghargai temannya, kakak kelasnya, orang-orang di kantin, terus orang-orang yang ada di sekolah. Nah itu sebenarnya nggak baik, bukan nggak baik, dia juga komunikasinya dengan orang itu jadi berkurang banget gitu. Coba gimana bayangin kalau misalnya nanti mereka semua jadi generasi nunduk. Iya, gimana susah ya, susah ngumpul jadwal buat ketemu. Ketika ketemu semuanya main handphone, main sosial media, main game, gitu. Apa yang harus didapat dari pertemuan itu, gitu? Dari dia biar dia sekolah tanpa megang HP, gimana dia caranya diskusi sama temannya, bertukar pikiran, bertukar ilmu gitu. Itu sebenarnya sih poinnya gitu, bukan ilmu nggak cuman didapat dari pelajaran matematika, IPA, biologi, fisika segala macam kan gitu. Ilmu itu harus dari luar juga gitu. Apalagi kita makhluk sosial, nggak bisa kita kayak gini terus tuh. Doain aja semoga pandemi ini segera berakhir. Iya, amin. Yang penting semoga pandemi jadi dia kalau silaturahminya lebih dekat lagi ya, Kak. Nggak jauh kayak gini. Jauh banget. Jauh kita ya, Kak. Ketemu di depan kamera doang. Di depan laptop aja setiap hari. Ya, apalagi misalnya anak-anak kalau misalnya nge-zoom gini, walaupun kita ketemu nih, walaupun mukanya ada nih, kadang-kadang mereka suka matiin kamera. Ditanya, nggak jawab, mikrofonnya dimatiin. Itu kan salah satu bagian dari adab juga yang harus diasah juga. Susah gitu, sulit sebenarnya sih. Aku juga kadang suka masih matiin kamera, masih off mic, tapi berusaha gimana caranya buat lebih menghargai gitu apa yang udah diusahakan oleh guru kita gitu. Berarti kalau misalnya kita sekolah offline atau kegiatan offline itu berarti menciptakan karakter ya, Kak, bukan ilmu saja. Karakter, skill. Karakter yang harus dicontoh ya, Kak. Kayak misal guru, karakternya kita. Iya. Jadi guru itu berat sih sebenarnya. Kan dia digugu dan ditiru. Jadi dia megang amanah. Kalau misalnya ngelihat gimana caranya, kalau dia ngelihat kita itu, ya dia nggak ngelihat kejelekannya gitu. Bukan aku nggak punya keburukan gitu, tapi Allah aja nutupin aib. Masa kita mau ngumbar aib kan gitu. Gimana caranya biar kita terus terpacu untuk jadi lebih baik lagi. Apalagi guru kan seperti public figure kan, hitungannya. Dia public figure, seseorang yang harus dicontoh gitu. Untuk anak muridnya, orang tua kadang juga, masa gurunya kayak gitu kan.
Terus teman-teman, masa guru kayak gitu? Kan kita harus benar-benar saring apa yang harus disampaikan, apa yang enggak, apa yang harus diperlihatkan, apa yang enggak gitu. Sebenarnya aku pribadi juga bukan orang yang benar-benar baik gitu, enggak gitu. Tapi gimana caranya aku tuh biar anak-anak murid aku nggak kayak aku gitu. Aku liatin yang biar anak mereka nggak kayak aku gitu. Mereka harus lebih baik daripada aku. Gitu. Gimana caranya aku ngasih yang terbaik buat mereka gitu. Biar mereka itu mencontoh gitu. Goals-nya ada di mereka gitu. Tapi pernah kepikiran nggak sih Kak, kalau misalnya anak didiknya videonya dimatiin, itu kayak ngedengerin radio doang nggak sih? Jadi kayak bu guru ini diabaikan. Pernah kepikiran itu nggak? Iya sih. Suka sebel gitu. Kewalahan gitu ketika sulit komunikasinya jadi sulit sama anak-anak gitu. Dan pesannya ketika pesan nggak tersampaikan langsung gitu. Itu sih yang buat aku jadi lebih kayak overthinking gitu. Lebih kayak capek nih kalau kayak gini terus gitu. Tapi kita kan nggak bisa berhentiin ini sampai mana gitu. Yang cara yang terbaik ya tadi gitu, bersyukur, terima, terus kita gunain waktu sebaik-baiknya gitu. Pokoknya kita ngasih yang terbaik, semoga ada feedbacknya gitu di dia gitu. Yang penting doa sih, kita doain murid-murid kita gitu, kita doain orang-orang terdekat kita gitu, kita berdoa biar supaya pandemi ini udah selesai deh gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya nih ya Kak, kayak pandemi COVID ini, kalau untuk di agama saya ya, agama Islam, kayak misalnya kayak pelatihan Kak. Nanti kan kalau di agama Islam ada namanya bencana Dufan, betul ya Kak? Iya. Jadi kayak ibarat dalam hati pernah berpikir, baru COVID ya. Nanti apalagi yang kata Dufan, nggak ada air, panas gitu. Saya pernah kepikiran kayak gitu Kak, di kasur, betul. Malam-malam lagi. Bagus sih pemikiran kayak gitu, biar kita tetap jadi ingat aja gitu sama akhirat, sama apa-apa yang emang udah jadi takdir kita nantinya. Tapi nauzubillah, biar kita nggak usah hidup sampai hari kiamat lah, nggak usah ngerasain namanya hari kiamat, karena memang di hari kiamat itu ada sebaik-baiknya orang beriman dan seburuk-buruknya manusia gitu. Kalau misalnya kita ada di antara dua itu gitu, kita ngadepin hari kiamat, kayak aku tuh suka nggak mungkin kalau misalnya aku tuh sebaik-baiknya manusia gitu, tapi nggak mau juga dibilang seburuk-buruknya manusia gitu. Doanya sih semoga nggak sampai kiamatnya nanti aja, masih lama gitu, semoga masih bisa berkontribusi baik buat bangsa dan negara. Jadi lebih bermanfaat untuk orang-orang banyak gitu. Cetak generasi emas ya Kak. Belajar dulu jadi ibu yang baik. Dulu. Mencetak generasi emas di tahun 2040 ya, Indonesia 2045. 100 tahun. Amin. Itu umur 45 kali lah. Udah jadi apa? Kepala sekolah belum ya? Punya sekolah. Amin. Sekolah apa Kak? Sekolah sosial? Pengennya sekolah Al-Quran aja. Amin. Mendiri ini. Biar kan ciri-ciri kiamat tuh kalau Quran menghilang gitu kan. Kalau Quran udah nggak ada lagi gitu di dunia. Jadi pengen ya gimana caranya biar anak-anak melek gitu sama Quran. Tapi sekarang tuh anak-anak ya lebih ke handphone gitu, sedihnya gitu. Jadi kan udah nggak ada lagi yang setiap maghrib samper-samperan. Kak Aldila ngaji yuk. Dimas gitu. Kan Dimas ngaji yuk gitu kan. Iya itu. Ya kan pasti pernah kita ngerasain kayak gitu, pernah kan. Terakhir aku kelas 6 itu. Ya kan. Tapi anak-anak sekarang udah sedihnya, mirisnya gitu.
jadi tiktokan, banyak malahan joget-joget di depan halayak ramai segala macam gitu. Itu benar-benar aku sedih gitu loh sama apa yang ada pada sekarang ini. Sebenarnya nggak nyalahin sih, tapi memang pada kenyataannya ketika mau menghancurkan, kita dihadapkan dengan Ghazul Fikri, namanya perang pemikiran gitu. Secara nggak langsung kita dijajah itu wanitanya gitu, dibuat cinta sama yang namanya iming-iming, dibuat hedon, dibuat overthinking, insecure gitu, sampai pada akhirnya wanita itu bisa demi hedon, demi overthinkingnya dia, demi insecure-nya dia berani jual diri. Itu benar-benar miris gitu. Memang wanita, aku pernah baca wanita itu tiang sebuah negara gitu. Kalau sebuah negara wanitanya hancur gitu, negara itu akan hancur gitu. Karena ya tadi aku bilang, negara yang baik berasal dari manusia-manusia yang baik. Kalau wanitanya baik, dia akan menghasilkan generasi yang baik. Dan generasi yang baik akan menjadi bangsa yang baik gitu. Intinya kuncinya itu. Motivator Day dari Kak Aldila. Amin gitu. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Mental berkarir perempuan seperti apa? Kesimpulan. Ya, mental berkarir perempuan itu sebenarnya emang lagi diuji banget gitu, apalagi di masa pandemi seperti saat ini gitu. Benar-benar lagi diuji, benar-benar lagi down, tapi perempuan itu kuat, perempuan itu hebat, dan wanita cantik adalah wanita yang bisa membangun kekuatan dari sebuah masalah. Tumbuh kuat dengan segala kekuatan doa, dan tetap tersenyum selama berada di dalam tekanan, di dalam sebuah tekanan gitu. Wanita itu hebat, wanita itu kuat gitu. Karena emang yang udah disebutin Rasulullah, ibumu baru ayahmu. Wanita itu hebat kok. Jadi untuk wanita-wanita di luar sana, wanita-wanita internasional, seluruh wanita itu pokoknya jangan insecure, tapi terus bersyukur gitu, sama apa yang udah Allah kasih. Wanita itu hebat karena Allah nyiptain kita, di dalam diri kita ada yang namanya rahim. Rahim itu kasih sayang. Kita punya kasih sayang gitu, yang nggak dipunyain sama laki-laki. Dengan kasih sayang itu, dengan kekuatan kasih sayang itu, kita bisa menjadi lebih kuat daripada nggak daripada laki-laki sih. Kita pasti bisa lebih kuat gitu dalam menjalani apapun yang Allah kasih ke kita. Intinya bersyukur sama tawakal. Kalau udah bersyukur, kalau udah sabar, kalau udah tawakal, itu insya Allah hati kita tenang. Kita percaya atas segala takdir yang menimpa hidup kita gitu, gimana pun, apapun gitu. Ingat kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan hambanya kecuali dengan kekuatannya gitu. Kecuali dengan kemampuannya gitu. Allah nggak akan membebankan seorang gitu. Ketika kita dihadapi dengan ujian gitu, Allah udah yakin kita pasti bisa ngelewatinnya. Itu Allah udah janjiin di dalam Al-Quran. Itu udah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak perlu ragu lagi. Nggak perlu ragu sama kekuatan Allah. Yang penting jaga iman, jaga imun. Sebenarnya. Bersyukur. Bersyukur dan ambil hikmahnya. Betul ya, Kak? Ya, betul sekali. Terakhir nih, Kak, kan di Hari Perempuan nih, di tahun Hari Perempuan 2021, umur Kakak berapa sekarang? 21.
mulai berkarir tahun tahun berapa ya? Pokoknya umur 19 tahun. terus ada pesan gak nih Kak buat para laki-laki yang menjelekkan atau stigma perempuan itu, udah perempuan di dapur aja, perempuan nanti baliknya di dapur, gak usah lah bekerja gitu. Apa pesannya Kak buat para lelaki yang stigma itu? Menjaga diri aja, terus buktiin kalau wanita itu nggak cuman di dapur doang, walaupun dia di rumah aja gitu, dia tetap menghasilkan generasi yang terbaik buat bangsa dan negara. Itu buktiin ke laki-laki kalau kita itu nggak di rumah aja juga bermanfaat gitu, nggak cuman rebahan doang di rumah, nggak cuman tiduran doang. Kalau nggak ada wanita, kamar mandi nggak ada yang nyikatin. Kepleset, laki-laki kepleset, geger otak, meninggal. Itu cuman gara-gara wanita. Gara-gara wanita nggak bersihin kamar mandi. Laki-laki nggak tahu kan? Kalau kamar mandi itu harus disikatin, biar nggak licin. Belakang pintu kalau ada jamu disikat. Nggak tahu kan? Kalau kamar mandi harus disikatin, nggak tahu kan laki-laki kan. Nah itu jadi laki-laki juga harus mempelajari banyak tentang wanita, tentang hak-hak yang harus dikasih kepada wanita sebenarnya. Pokoknya nggak apa-apa bekerja, tapi tetap menjaga muruah, menjaga diri gitu. Iya. Dan banyak-banyak belajar tentang wanita. Ya. Jadi pesannya Kak Aldila di garis bawahnya, garis besarnya, buktikan ya. Buktikan. Ya. Biarin aja. Dia nggak ngasih nafkah kamu. Dia nggak ngasih duit buat beli skincare. Biarin aja, dia kan ngomong doang. Kan mereka ngomong doang. Kalau misalnya laki-laki wanita udahlah di rumah aja, nggak usah kuliah, ngapain gitu. Mereka kan ngomong doang, nggak ngasih nafkah, biarin aja gitu. Karena anak-anak yang hebat itu berasal dari ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu yang hebat tuh perlu banyak belajar, perlu kuliah, perlu nggak di rumah aja lah. Di rumah aja juga tadi yang aku bilang. Di rumah aja juga nggak rebahan doang. Ada kamar mandi yang harus disikat biar suaminya nggak kepleset di kamar mandi terus geger otak terus meninggal. Oke, terima kasih Kak Aldila waktunya. Sukses selalu Kak Aldila. Amin. Semoga untuk wanita di dunia, kamu cantik dengan versimu pokoknya. Selamat Hari Wanita Internasional dari aku, seorang wanita, untuk seluruh wanita di dunia. Oke. Selamat Hari Wanita juga Kak Aldila. Terima kasih atas diskusinya, sharing-sharingnya. Semoga berkah selalu kegiatannya dan tentunya diridhoi ya Kak. Amin. Ya, amin. Allahumma amin. Salam untuk warga Kak Aldila. Oh iya. Makasih juga Kak Dimas yang udah nyempetin waktu malam ini buat diskusi. Banyak hal yang diambil dari diskusi kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Pokoknya sukses selalu. Semoga apa yang kita lakuin ini jadi terus pembelajaran untuk orang lain. Jadi bermanfaat jadi untuk orang banyak. Amin. Oke, sekian teman-teman Gen Smart Bekasi. Wah, masuk YouTube nih Kak Aldila. Untuk teman-teman Gen Smart Bekasi, jangan lupanya di like ya, di komentar, share maupun subscribe. Video kali ini sangat berfaedah loh, bukan unfaedah, bukan yang goyang-goyang saja. Betul ya Kak? Jangan TikTokan ya.
TikTok kan boleh, tapi yang bermanfaat. Sosial media itu kayak dua mata pisau. Dia bisa jadi baik dan dia bisa jadi buruk. Yang penting cara kita ngegunainnya aja gitu. Kalau misalnya wanita joget-joget di TikTok, maksudnya di video dilihat orang banyak gitu, itu yang bisa menimbulkan stigma laki-laki gitu, pikiran nakal laki-laki itu bisa gitu. Jadi jangan cuman menyalahkan laki-laki, tapi kita introspeksi dulu sama diri kita. Kitanya udah gimana gitu, kitanya bener apa enggak gitu. Kalau misalnya kita ya udah kayak gini, udah berusaha bener-bener ngejaga banget, terus kita masih ada pikiran-pikiran nakal dari laki-laki, ya itu doain aja deh biar dia cepet-cepet dapat hidayah gitu. Dan okay. Tuh kan ngomong lagi kan. Padahal tadi udah terima kasih. Iya, terima kasih lagi ya. Oke, sekali lagi jangan lupa di like, di komentar, share maupun subscribe-nya. Dan jangan lupa di follow ya Instagramnya Kak Aldila apa? Boleh Kak? Aldila Nuraini. Barangkali teman-teman semua pengen diskusi di DM maupun di mana Kak bisa diskusi lagi. Kakak buka link apakah webinar? Enggak. Di DM aja. Nanti kalau minta nomor WA gawat. WA-nya udah rame sama tugas anak-anak saya. Mohon maaf. Iya, betul ya teman-teman semua. Oke, jangan lupa juga di follow Instagram Gensmart Bekasi @gensmart.bekasi dan tentunya Gensmart Pusat ya teman-teman @gensmart_id. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Kak Aldila. Sama-sama Kak Dimas. Sehat selalu. Semoga kita bisa silaturahmi ya. Amin. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.